Bunyi mati. Oh, bunyi. Butuh waktu ya, delay. Oke. Ternyata yang lebih rajin cowok daripada cewek. Padahal cowok perjuangan lebih berat nih. Harus sholat Jumat. Oke, saya kenalin cara berpikirnya dulu ya. Cara berpikirnya supaya kebayang. Caranya gini deh, paling gampang. Saya clear dulu layar, saya gedein dulu biar enak ngelihatnya. Oke. Jujur, kalau kita mainan AI, machine learning segala macam, sebetulnya persamaan yang kita harus proses, persamaannya sederhana banget. Persamaannya cuma kayak gini doang nih. A, X plus B sama dengan Y. Persamaan apakah itu? Ini pelajaran SMA, ayo. Persamaan apa? Halo? 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 Persamaan apakah itu? Halo? Persamaan apa coba? Hah? Udah pelajaran SMA lupa semua langsung. Persamaan apa ini? Halo, halo, 1, 2, 3, 4. Persamaan apa, Pak? Masa nggak tahu lo? Keterlaluan, lu parah lu jadi orang pada. Variabelnya, hah? Persamaan linear. Oke ya. Oke. Jadi nanti kalau kita ngelihat yang namanya neural network lah, TensorFlow lah, semua algoritma yang tadi ada itu persamaannya linear semua. Ya jangan khawatir. Persamaannya ini sih sebenarnya dipakai. Sebenarnya dunia itu nggak linear. Cuman kalau kita menganalisa persamaan tidak linear, algoritmanya pening kepala. Supaya kita gampang analisanya, kita pakai persamaan linear ini. Nah sekarang kalau kita main machine learning, kita biasanya selalu ada tadi ya, ada history, ada arsip, ada apa, itu kita nyebutnya training data. Sekarang gue kasih training data nih. Ini training data nih ya. Kalau X1, Y-nya 7. X2, Y-nya 8. X3, Y-nya 9. Itu training data. Oke. Setelah kita kasih training data, kita dapetin model. Jadi tadi kan XY, modelnya adalah A dan B. Nah, sekarang pertanyaannya buat lu pada, A-nya berapa, B-nya berapa? Ini saya kasih dulu ya, kalau di SMA atau SMP kelas 3 lah. Ini metode yang dipakai buat ngitung, makanya namanya metode substitusi. Bisa dicari di Google. Sebut. A-nya berapa, B-nya berapa? Oh, mampus lu. A-nya berapa? A berapa tadi? Benar. A-nya 4, salah. Nih gua kasih tahu tekniknya ya. Nggak tahu, ini tekniknya gampang nih. Ini metode substitusi. Caranya gampang. Lu masukin aja angkanya. Kalau kita masukin X-nya 1 berarti A plus B sama dengan 7 ya. Ya kan? Ini A 2A plus B sama dengan 8 kan? Ya kan? Pindahin nih ke bawah. Oke, gue pindahin ke bawah nih ya. Deh. Atas kurang bawah berapa? Atas kurang bawah hasilnya berapa? A sama dengan 1 kan? Dapat A-nya 1. A1 B-nya berapa berarti? 6. Itu metode substitusi. Cuma nanti A dan B kita cari kalau di ini ya, di aplikasi kita cari pakai model, pakai tree, pakai apa sih?
random forest, pakai linear regression, pakai apa, itu semua buat nyari A dan B doang sih. Beres ya. Setelah A dan B tahu, gue demen kalau ngajar bagian yang ini. Setelah A dan B tahu, kita bisa masukin ini dong. Kita bisa forecasting. Kita forecasting nih sekarang. A dan B udah tahu, A-nya 1, B-nya 6. Sekarang kita forecasting. Kalau X-nya 10, Y-nya berapa? X10, Y pira? Hah? 16. Ini namanya forecasting. Beres ya? Oke. Sekarang kita akan bikin rumit sedikit. Forecasting yang lain-lain gampang lah forecasting. Kalau X-nya 20, Y-nya 26. Kalau A dan B-nya udah tahu, gampang ceritanya. Oke. Sekarang saya akan ganti soalnya dikit. Misalnya ini bukan data UMKM ya. Misalnya datanya data cuaca. Misalnya kita punya hasil historinya gini. Kalau suhunya 25 derajat Celcius, kita punya kelembabannya misalnya 30%, cuaca panas. Kalau suhunya misalnya 12 derajat Celcius, kelembabannya 90%, cuacanya hujan. Kalau suhunya misalnya 24 derajat Celcius, suhunya misalnya kelembabannya misalnya 40%, cuacanya panas. Datanya seperti ini, data nih histori ya. Data training datanya seperti ini. Sekarang saya pengen nanya, tapi saya nggak akan nanya A dan B ya, pusing A dan B-nya soalnya. Misalnya saya punya suhunya 13 derajat Celcius, ininya 80%, cuacanya apa? Hujan. Langsung ngerti ya? Gampang kan? Oke, sekarang saya bikin lagi yang lain datanya. Datanya saya rubah. Misal, datanya kayak gini. UMKM Indonesia keren banget. Y-nya 1. Oke. Terus saya sakit perut banget. Y-nya 0. Begitu saya punya kata-kata lagi, misalnya dia cantik sekali. Y-nya 1. Ini training data. Oke. Terus saya masukin kalimat, ini saya udah punya model dari sini. Saya akan masukin kalimat, misalnya kalimatnya adalah kayak gini ya. Oke. Perhiasan itu bagus sekali. Y-nya berapa? 1. Tanpa ditanya A dan B-nya kita bisa jawab ya. Jadi mainan AI machine learning itu kayak gini sih sebenarnya. Jadi dari datanya kita sebenarnya udah bisa punya sense jawabnya seperti apa. Cuman dengan algoritma jadi lebih presisi aja sih sebenarnya. Beres ya? Ini ya, beres ya. Yang tadi yang di bawah itu teknik buat ininya nih, forecasting. Prediksinya tuh yang bawah tuh tadi. Tapi kita harus kasih training dulu. Jadi kuncinya harus training data dulu. Nah, ini kemudian di UMKM beruntung karena training datanya, sebenarnya datanya udah banyak, kita bisa punya training data. Oke. Dan ini kebayang ya? Oke. Sekarang buka, kita bikin file Excel. Silakan bikin file Excel. Kita bikin yang gampang aja dulu ya. Kita bikin 2 file Excel. Oke. Saya nggak akan pakai data yang ini karena ribet. Kita bikin file Excel baru aja lah, spreadsheet. Silahkan buka Excelnya masing-masing. Ini gimana caranya supaya jadi gede? Zoom 200%. Oke. Saya bikin file Excel sederhana. Anda semua bisa bikin juga sama. Saya punya X sama Y. Saya bikin yang persis kayak gitu tadi ya. Kalau X-nya 1, Y-nya 7. X-nya 2, Y-nya 8, X-nya 3, Y-nya 9, X-nya 4, Y-nya 10, X-nya 5, Y-nya 11, X6, Y-nya 12, X7,
Y-nya 13. Dah. Oke. Bikin file seperti itu. Kita bisa prediksi dari file ini, kalau X-nya 8, Y-nya berapa? 14. X-nya 9, 15. Gampang ya? Oke. Ini adalah training data yang mau kita analisa pakai Orange. Jadi kalau mau belajar, training datanya bisa kita bikin sendiri, nggak usah nyari, nggak usah pakai datanya UMKM, jangan. Itu udah ribet soalnya. Jadi jangan sentuh dulu. Kita belajar pakai data sendiri dulu ya. Oke, kita save dulu filenya. File, save as. Misalnya saya masukin ke folder Orange. Mana dia folder Orange? Ini dia. Saya kasih nama linear training data. Bentuknya Excel. Harus saya kasih tahu Excel. Kalau defaultnya dia bukan Excel soalnya. Excel. Oke, linear training data. Dah, save. Use Excel format. Dah, masuk. Dah. Beres ya? Save. Ini akan jadi training data. Sekarang saya akan saya akan bikin lagi file yang kedua. New. Excel mana Excel? Spreadsheet. Oh, nggak keluar. Ini dia. XY lagi. Ini sekarang saya pengen melakukan forecasting. Oke, tadi udah saya berapa sih? Angkanya tadi X-nya berapa? 7. Saya 8, tapi Y-nya saya kosongin. 9, 10, 11. Serius 7? Ya udahlah. Kayaknya lebih deh. 7 ya, oke. Jadi saya punya 8, 9, 10, 11. Tapi kita udah tahu sebenarnya data hasilnya berapa ya. 8 itu berapa, 9, 10, 11 kita udah tahu sebenarnya datanya. Kita save sekarang, filenya save lagi, save as. Kita kasih nama, bentar. Mana tadi file Excelnya tuh? Sorry, ini gue makanya LibreOffice soalnya, jadi agak-agak ajaib. Ini kan training data. Sini linear forecasting. Saya kasih forecasting. Jadi untuk melakukan forecasting, kita butuh file Excel lagi. Cuman targetnya kita kosongin. Boleh dikosongin, boleh nggak dikosongin ya. Nanti kita coba. Kalau nggak dikosongin efeknya apa, kalau dikosongin efeknya apa. Dua-duanya sah. Boleh. Intinya begini, kalau dikosongin berarti si Orange akan nebak. Dan dia nggak punya referensi yang benar apa. Atau tebakannya si operator itu apa. Kalau kita kasih isi, si Orange nanti akan nebak dan dia akan membandingkan angka dari datanya berapa, angkanya dia berapa. Jadi yang namanya forecasting itu bentuknya kayak gini doang nanti. Kita butuh 2 file. Oke. Nah, teknik forecasting yang sering saya pakai kira-kira gini cara forecastingnya. Ini kemarin kita kerjain buat datanya Bapeda Tangsel. Jadi Tangsel punya data nih dari Bapeda, penghasilan, rumah, apa segala macam, ada kolomnya banyak. Dari file yang ini kita bisa dapetin ini model. Dan terus kita tugasnya ngasih masukan ke wali kota. Oke. Salah satu kolom yang kita lihat adalah status ya. Kan ada yang miskin, ada yang prasejahtera, ada yang sejahtera, apa segala macam tuh ya. Jadi ada yang status kayak gitu. Terus kita pengen nyoba dengan file yang sama, kita rubah dikit di filenya nih. Kalau penghasilan kita naikin 100.000 tiap orang, efeknya apa ke statusnya? Berapa persen yang akan naik? Jadi nanti dari sini, dari file yang pertama kita dapetin model, terus filenya kita copyin, kita punya file yang kedua, isinya sama, cuman kita rubah dikit aja. Di penghasilan kita naikin 100.000 per bulan. Nanti kan ada yang berubah nih statusnya, ada berapa orang yang naik. Nah nanti kita bisa bilang, oke, Pak Wali, kalau penghasilannya kita bisa naikin 100.000, ternyata akan ada sekian persen orang berubah dari miskin ke prasejahtera. Dari prasejahtera sekian persen akan naik ke sini. Itu kalau kita ubah penghasilannya.
Kalau kita rubah lagi apanya, akan ada yang naik sekian. Jadi ini jadi data model yang kita punya, kita pakai buat simulasi. Kalau saya kerjakan ini, efeknya apa? Kalau dari sisi Bapeda, naikin ini urusannya anggaran. Jadi waktu naikin ini, dia harus hitung nih. Buat naikin ini, dia harus ngeluarin anggaran berapa. Jadi masing-masing ini dia ngitung, oke, kalau saya naikin penghasilan, anggaran yang saya keluarkan sekian. Kalau yang mau saya naikin ini, anggaran yang saya keluarkan sekian. Kalau mau naikin ini, anggaran yang saya keluarkan sekian. Konsekuensi yang terjadi adalah dengan naikin ini anggaran sekian, persentasenya berapa? Naikin ini anggaran sekian, persentasenya berapa? Jadi dia kasih beberapa alternatif ke wali kota. Kita bisa pilih berapa program yang ini anggarannya sekian, efeknya kayak gini, anggarannya sekian, efeknya kayak gini, efeknya anggarannya sekian, efeknya kayak gini, wali kota tinggal milih. Tanpa kita harus nyoba beneran di lapangan. Jadi kita pakai ORES itu buat kayak gitu sih sebenarnya. Buat percobaan banget. Jadi kita buat perencanaan segala macam kita nyoba. Gitu ya, kebayang ya? Ini kalau masih bingung, saya ditanya loh. Beres ya? Kita cobain sekarang, ini udah beres ya? Kita save, filenya udah di save. Sekarang kita coba ke Orange. Ini udah di save, oh iya sampai 7 ya. Kita coba di Orange sekarang. Oke, ini saya tutup dulu. Oke. Nah, saya punya masalah sedikit karena Orange-nya beda mesin. Ini beda mesin nih sebenarnya. Bentar, saya harus jadiin satu dulu. Ntar ini bagiannya Ono nih beda banget nih. Tadi gue taruh di mana ya? Data science, data set ya. Data set saya masukin lagi ke Orange. Supaya bener. Jadi tadi yang data yang saya upload ke chat, datasetnya saya buang soalnya kalau nggak dia jadi nambahin 40 mega sendiri. Oke. Sekarang jadi saya ini beda mesin, ini mesin yang saya pakai buat ngezoom. Orange-nya ada di mesin virtual. Cuman file yang saya bikin tadi nggak ada di sini, berarti saya harus copy dulu. Minta maaf. Ini bagiannya Ono ya. Di situ mah nggak usah lah. Hidupnya lebih enak daripada Ono. Orange, oke. Ini saya turunin taruh di atas saja. Bentar saya cek dulu IP-nya berapa, clear layar. Oke, 8240. Ini IP-nya saya ya. Ini mesin saya. Coba sekarang saya masuk sini. Ini lu pada nggak usah ini ya. SCP Ono 192.168 8 240.2 Orange linear ya, linear gitu aja lah, lin bintang copy, yes, 123456 passwordnya masuk. Jadi saya udah punya. Ini beda mesin soalnya ya. Ini minta maaf pada pusing ya, minta maaf pusing. Cuman gue lagi pengen ini aja sih. Gue sama lu Tuhan siapa sih? Lu bayangin orang setua gini masih main kayak gini, lu mampus lu pada. Tapi nggak usah khawatir lah, teman saya juga kalau ngeliat saya lagi kerja pada stres semua. Si orang masih gila mainannya kayak ginian. Ya karena saya emang mainannya bikin server segala macam. Contohnya saya bikin ChatGPT lokal, bikin sendiri ChatGPT di komputer sendiri ya bisa jalan. Pakai Olama sih, open source, kebuka, kita bisa bikin sendiri. Kenapa kita bikin ChatGPT lokal? Soalnya kita pengen supaya ini ya, supaya apa? Supaya data itu nggak dilempar keluar sih sebenarnya. Nah, tapi sebelum saya kerjakan di Orange, kita coba dulu ya di ChatGPT ya. Percobaan nih di ChatGPT ya. Oke. Jadi file yang tadi kita akan upload ke ChatGPT. Ini buat iseng aja lah. Iseng biasa. Kita masuk ke ChatGPT. Kita apa? Nih. Kita bikin prompt-nya kira-kira gini. Prompt-nya ya. Analisa
data yang di-upload, berapa nilai Y untuk X sama dengan misalnya 10, 20, dan 30 gitu ya. Oke, saya dalam bahasa Indonesia, sebel tadi keluarnya bahasa Inggris soalnya. Titik, dah. Copy. Sebelum saya paste, saya upload dulu. Sini, saya upload dulu. Kenapa kayak gini? Analyze data. Attach file. Attach file. Kok nggak mau attach file? Ntar, reload dulu. Oke. Upload from komputer. Masuk ke Orange. L. Ini linear training data ya. Saya masukin ke sini. Jadi training datanya tadi yang tadi X-nya berapa, Y-nya berapa. Sekarang saya paste dari sini. Analisa data yang diupload, berapa nilai Y untuk X-nya 10, 20, 30. Saya paste ke sini. Jadi kita bisa analisa data pakai ChatGPT aja sih. Jadi sebenarnya nggak perlu Orange juga nggak apa-apa. Kita cobain lihat keluar nggak hasilnya. Oke, ini berhasil, datanya udah keluar. Dia melakukan analisa. Saya akan menghitung regresi linear berdasarkan data yang tersedia. Mari kita lanjutkan perhitungan tersebut. Dia melakukan analisa, keren kan? Oke, hasilnya dapat. Beres ya? Bener kan? Bener kan? Bener. Jadi sebetulnya kita nggak perlu pakai Orange, pakai ChatGPT juga bisa. Cuman kan nggak enak, lu hidupnya kurang susah kan. Jadi ChatGPT bisa kayak gitu loh, hati-hati loh, parah banget. Kemarin saya ketemu teman-teman dari AWS, Amazon ya. Amazon bisa seperti ini juga. Amazon lebih parah daripada ini. Amazon bisa kayak gini caranya. Dia pakai teknologi. Saya sekalian nerangin dikit ya. Mereka punya yang namanya RAG. Oke. Retrieval Augmented Generation. ChatGPT, Gemini segala macam kategorinya LLM, Large Language Model. Oke, saya akan kasih lihat gambarnya aja, konsepnya seperti apa. Saya cari yang gambar yang bagus, yang paling bagus, yang sama susah nerang. Nah ini dia lumayan, yang ini rada gampang nerang ini. Oke, jadi yang namanya ChatGPT yang ini nih, ini ChatGPT. Kita bisa bikin secara lokal di ChatGPT ini, kayak gini bentuknya. Nah, cuman ChatGPT, Gemini segala macam modelnya dia terlalu umum. Jadi kalau kita mau nanya sesuatu yang sangat spesifik, yang hanya diketahui sama orang-orang UMKM, sama koperasi segala macam, kita harus upload dulu file-file yang terkait dengan UMKM koperasi. Oke, kalau ini tadi saya ngupload filenya file ini ya, file Excel. Jadi kita bisa aja ngupload kayak gitu, dengan cara itu ChatGPT jadi presisi analisa dengan basis file itu. Nah, ngupload tadi ini namanya RAG, Retrieval Augmented Generation. Jadi kita punya promptnya ditambahin uploadan kita. Cuman kalau ini dilakukan di kantor, di kementerian segala macam, emangnya setiap user harus ngupload, misalnya gini, ada orang pengen nanya, aturan buat dapetin izin usaha mikro gimana sih? Itu kan pertanyaan normal buat semua orang kan. Aturan buat teknik supaya bisa melakukan marketing secara digital gimana sih misalnya. Itu kan semua orang butuh. Bayangin orang ini harus ngupload semua aturan, prosedur segala macam, kan mabok. Jadi yang terjadi, ini terjadi di Bank Indonesia contohnya, yang ngerjain si Arifal dari ITB. Ono kenal dia dari SMP sih. Nah,
Yang dilakukan adalah mereka ngupload semua aturan segala macam bentuknya file PDF, prosedur dalam bentuk file PDF ke database ini. Database rec tadi. Nanti orang tinggal masukin satu kalimat aja, saya pengen prosedur izin buat usaha mikro. Langsung si database ini nambahin si prompt tadi, ditambahin sama informasi yang yang related dari database-nya dia, baru dimasukin ke dalam ChatGPT ini. Jadi ChatGPT ini dipakai buat supaya aturannya jadi hasilnya lebih terstruktur, tulisannya lebih bagus. Jadi lebih buat nulis aja, bukan buat nyari pengetahuannya. Pengetahuannya diambil dari sini. Kalau tadi saya praktekinnya dengan cara saya upload file Excel. Jadi bisa lebih dahsyat sih sebenarnya. ChatGPT bisa dahsyat, tapi caranya kayak gini, gitu ya. Dan ini cerita lain lah. Ini ngomong jujur dulu ya, saya ngebakar satu komputer gara-gara ini. Satu komputer saya kebakar. Jadi ini komputasinya tinggi banget, akibatnya komputer kebakar. Sampai sekarang masih jebol, belum gue benerin lagi. Kebakarnya lagi nge-zoom webinar diundang sama LAN, lembaga apa sih? Asosiasi Negara. Pono, bisa nggak kita webinar soal LLM? Oke. Wah, semangat dong. Kan gue rada ini kan, wah masa cuma ngasih lihat ChatGPT garing. Kita bikin lah jebret, jadi jalan. Pas ditanya siapa Presiden Republik Indonesia keluar, siapakah Jokowi keluar, ini keluar. Udah gitu ada peserta nanya, Pono bisa ngasih lihat coding kagak? Gue masukin dong, codingnya cuma gini perintahnya. Buat coding bahasa Python, buat baca file PDF. Gampang kan? Enter. Komputernya kebakar. Jadi hati-hati main ginian. Kalau ada bidang yang rada berat ya kebakar langsung mati ya. Aduh, sekarang masih belum beresin. Oke, ini beres. Jadi poin yang pengen saya sampaikan cuma gini doang. Kita bisa pakai ChatGPT buat ini semua. Oke. Kalau ChatGPT semuanya online. Kalau yang Amazon, rec-nya dia siapin. Jadi Amazon punya, kalau ini tadi kan saya harus ngupload satu-satu ya. Kalau Amazon kita bisa pasang rec, terus udah gitu file-file prosedur segala macam dimasukin ke dalam si Amazonnya. Nanti kita bisa tambahin script buat ngomong ke front end, ke web. Nanti user bisa masukin, langsung usernya akan ngomong ke Amazon, nanti dibalikin lagi udah ditempelin sama rec-nya tadi, udah keluarin bagus banget. Ini saya lagi nego sama Amazon nih. Gue dikasih akses dong dikit supaya bisa masukin ke kuliah saya gitu. Ano kan dosen kan. Itu salah satu keuntungan jadi dosen. Gue bisa nego, minta dong kasih chip dong, kasih free dong gitu. Kayaknya kalau lu susah deh. Ya. Rek ini. Kalau misalnya ya setuju sih, depan kemungkinan dokumen rencananya itu butuh kayak begini. Ya. Karena kami nggak bisa nge-verify aksi itu, tapi kita udah ada sistemnya sih, kayak dokumen regulasi itu melalui JDIH. Oh udah ada, file-filenya udah ada dong. Ada JDIH itu. Cuman yang tadi Bapak bilang, ketika kami ingin meng-create suatu kebijakan, Iya. yang Bapak ceritakan itu butuh analisa lebih Iya. Kalau manual mabok kan ya? Betul. Masa saya harus sekalian baca dokumen itu? Iya, itu derita lu namanya ya. Itu yang saya rasain Pak di perencanaan, karena kami menganalisanya selain data dari pemetaan Oke. data, kami juga di perencanaan menganalisis regulasi kebijakannya. Iya. Dan itu Nih, gua ajarin yang kurang ajar dulu ya. Ya, Mau versi kurang ajar nggak? boleh. Kan biar efisien bekerja. Ya gini, kalau versi kurang ajar. Ngomong, email gua ya. Nanti saya kenalin ke orang Amazon. Tapi jangan beli dulu. Jangan beli sama Amazon. Ngomongnya gini, ya Amazon, bisa nggak POC? POC adalah Proof of Concept. Gitu ya. Jadi saya kenalin sama Amazon, saya dari Kemen Koperasi UMKM. Bisa nggak POC? Supaya kita bisa bikin LLM yang ada rec-nya. Jadi nanti sebagian dokumen di-upload tuh ke rec. Nah, udah gitu kita bisa masukin prompt langsung keluar pakai LLM-nya. Nah, itu free kalau POC.
Tapi ntar gue nego sama Amazon, masa lu cuma kasih doang ke koperasi, gue juga kasih dong buat kuliah gue. Nah, POC free, nanti tinggal dilihat. Jadi kita jadi ngerti kan sistemnya kayak gimana. Dilihat, kalau kita beli dari Amazon harga berapa ya? Saya juga nggak tahu harganya berapa kalau Amazon ya. Kalau kita mau bikin sendiri, oke, mau bikin sendiri nih ya, yang dibutuhin kayak ginian nih, server berapa server harga? Hah? Kalau main ginian yang bakal gede di memori sama prosesor berapa? 32 GB berapa? 64 GB berapa? Hah? Gedenya memori sama prosesor soalnya, bukan di hard disk. Hard disknya nggak gede-gede amat. Kira? Kalau nggak gue cari di sini aja ya. Server 64 GB RAM. Oke. Gue cari di sinilah. Nih. Dell harganya 7 juta. Ini Power Dell harganya 25 juta. Harganya 2 digit lah. Juta-juta 2 digit lah ya. Tapi nggak sampai ini harganya sekitar 20-an juta. Cuman saya kasih tahu dulu, ini jelek. Soalnya ini tidak dirancang buat mainan rack tadi. Oke. Kalau mau mainan rack, saya butuh sebetulnya, saya sih nggak pakai server kayak ginian. Saya makanya komputer biasa. Saya akan pakai GPU, misalnya Nvidia, Tesla, atau yang lebih bagus lagi, kayak shopping ya. Ini GPU doang loh. Harganya 95 juta. Ini hanya card. Ini yang dibutuhin dahsyat. Jadi dibutuhin yang kayak ginian sama memori sampai 64 GB. Ini yang dibutuhin. Ini butuhnya parah banget. Jadi yang mahal yang ininya sebenarnya. Gitu. Makanya kalau saya cenderungnya saya nggak akan beli. Saya POC dulu, minta POC si Amazon, oke, ajarin gua free. Jadi nggak bayar apa-apa. POC upload, kita coba interaksi si LLM-nya bikin prompt, udah. Kalau mau beli kira-kira mainannya kayak gini. Ordernya jadi ratusan juta. Kalau misalnya kita di kolom bilang maksudnya POC itu ya, si kayak gini ada kapasitasnya atau ada kapasitasnya, jadi itu kapasitasnya urusannya duit sama si sananya. Tapi kan kalau POC kan masih nggak ada duitnya. Dia kasih kapasitas minimal. Jadi nanti kita kasih upload dokumennya berapa sampai dia poll dulu, terus kita bisa interaksi. Paling nggak kita punya feeling lah sistemnya kayak gimana sih. Jadi kita masukin aturan-aturan, SOP, prosedur, formulir kita masukin. Jadi kalau ada orang nanya, saya minta formulir buat registrasi kayak gimana, kayak gitu. Jadi kayak gitu keluar. kayaknya lebih baik beli Pak. Enggak, kalau saya saran jangan beli dulu. Jangan, POC aja dulu. Soalnya gini, belum punya feeling kan? Masih belum punya feeling kan? Kalau udah pernah VOC baru kerasa butuhnya apa. Dan itu juga pilihannya nanti setelah kita operasional, pilihannya ada dua, mau beli atau nyewa. Kalau Amazon nyewa kategorinya sebetulnya. Kalau nyewa juga bisa digini nyewa tuh kategorinya. Kalau kita lagi nggak butuh banget, kita turunin kapasitas. Sewanya jadi lebih murah. Kalau kita butuh, kita naikin kapasitas. Kebanyakan orang nggak bikin pada nyewa. Jadi orang swasta rata-rata nyewa sih ke Amazon. Gitu. Kalau masalah keamanannya, kalau misalnya sewa, Nggak, kalau keamanan saya lebih berat kalau kita bikin. Karena keamanan kita yang atur sendiri kan. Punya orang yang bisa cyber security kan. Kalau nyewa, seluruh keamanan ditanggung sama mereka. Lebih enak sih kalau kita bayar ya. Itu aja lebih enak buat marah-marah ke Amazonnya. Cuman jangan data-data yang terlalu sensitif diupload. tapi makanya kalau di dokumen bacaan semuanya sensitif semua. Oh, ya udah.
Kalau nggak gini lah, kalau emang kayak gitu, mendingan buat dapetin feelingnya nggak apa-apa Amazon juga nggak masalah kalau kita nggak jadi beli nggak apa-apa sih sebenarnya. Nanti kita bisa bikin sendiri. Cuman, bentar gue nanya dulu sama orang IT-nya. Lu bikin server gitu bisa nggak? Tapi kan kita buat lokal, nggak boleh. Pengadaan nggak bisa. Mampus lu. Masih mampus lu. Mampus lu. Parah ini mah. PDN nggak punya kemampuan ini soalnya. PDN tuh nggak punya kemampuan seperti ini. Ini coba pengen nanya di PDN ada GPU nggak? Hah? Oh yang main dengan PDN beliau ini. Di PDN ada GPU kan? Oh, mampus kan enggak? Mampus lu. Ada storage doang ya? RAM. GPU kagak ada. Ya nggak bisa mainan kayak gini ya. Nggak bisa. Itu juga prosesornya juga pakai kalau Amazon kebetulan dia bikin prosesor sekarang. Jadi mereka bikin prosesor namanya train apa gitu. Jadi prosesor khusus buat mainan kayak gini ya. Jadi kalau mau nggak ada GPU dia punya prosesor juga sendiri. Nah ini masalah dengan PDN, nggak punya kemampuan ini PDN. Gitu mas. Ya udah ini ya buat masukan aja. Biar ada gambaran gitu. Tapi kebayang ya. Tapi ini tantangan buat anda loh. Ini butuh ini. Serius. Bukan 5 tahun lu buat menteri lu bakal minta kayak ginian. Taruhan. Saya kan udah dipanggil sama Dirjen Anggaran, sama KSP, udah dipanggil ginian semua pada. Jadi pertanyaan cuma gini doang, Pono, kita punya data, terus kita pengen forecasting ke depan, udah mainnya gini semua. Dan untuk forecasting lu butuh yang kayak ginian, lu bukan butuh storage, butuh kemampuan buat ini. GPU banget ini mah udah. Ya nasib lah negara lu. Tapi ini yang ini keren banget sih, yang Nvidia ini keren. Dan kita nggak bisa beli yang ini. Ini jujur ya, kemarin saya beli Tesla 1 juta, second bekas. Saya colok dong di komputer, langsung komputernya bilang ini nggak bisa saya pakai, udah outdated. Jadi 1 juta jadi ganjel pintu, asli kurang ajar itu. Jadi mainan kayak gini nggak bisa pakai barang lama, harus barangnya baru-baru karena OS-nya nggak detect ntar. Jadi mahal mainan kayak gini sebenarnya. Makanya kalau saya pribadi sih cenderungnya mainnya ke ke Amazon kalau saya pribadi. Tapi memang agak bahaya karena data kita sensitif ya. Ya udah. Semua sensitif kebayang. Iya. Ya udah. Ya. Kalau mau bikin sendiri tanpa ini bisa. Sebenarnya bisa. Cuman saya sampai sekarang masih belum berhasil bikin rack-nya. Ini ngomong jujur dulu. Kalau cuman bikin chat GPT-nya saya bisa. Tapi bikin rack-nya saya belum berhasil. Ini lagi sama mahasiswa lagi pada nyoba sih. Cuman kita udah ngelihat, kita nggak bisa jalan ini tanpa GPU nih. Lemot soalnya, jadi lemot banget, kerasa banget lemotnya. Gitu. Boleh Pak, kalau udah jadi nanti barangnya ditawarkan biar bisa ada. Lu ikutan ngoprek sama gue juga nggak apa-apa sih. Oh nggak berani ya? Itu anak IT-nya suruh ngoprek sama gue. Lu jangan ketawa aja lu. Oke. Thank you. Kebayang ya, mudah-mudahan kebayang lah. Oke, sekarang jadi udah beres, sekarang kita akan coba pakai orange. Kita coba pakai orange ya. Kalau ini kan cuma masukin aja, kasih kalimat doang, selesai. Oke, kita coba pakai orange. Programmingnya seperti apa? Oke. Sorry. Iyalah. Oke. Coba masuk dong, masuk. Oh kagak mau masuk sih. Oh lemot, Oke, deh. Masih gak bisa. Komputernya, oh no, lemot. Oke.
Oke. Oh, udah orange udah jalan. Oh, pantesan. Oke. Orange sudah jalan. Saya tutup dulu semua. Saya akan file. Create file. Oke, silakan di create filenya. Buka filenya. Oke. Sekarang kita akan browse. Oke. Ya. Saya akan masuk ke foldernya saya taruh di folder orange. Kemudian tadi namanya apa, linear ya, linear training data ya. Silahkan dibuka linear training datanya di orange. Oke. Orange bisa baca file Excel, jangan khawatir, dia udah masuk. Oke. Kalau saya klik di sini, dia langsung bilang ada 7 instance. 7 instance maksudnya 7 data. Dia ada 2 feature. Feature-nya adalah X dan Y. Tidak ada missing value, jadi nggak ada angka yang kosong. Tapi data has no target variable. Target. Jadi kalau kita punya data, kalau kita pengen analisa data, kita harus tentuin targetnya apa. Jadi sumbu Y-nya apa, sumbu X-nya apa. Biasanya data kan banyak banget, itu kolomnya banyak. Di kolom banyak ini kita tentuin yang jadi sumbu Y yang mana, sisanya jadi X. Cuman ini kalau kasus ini kan saya cuma punya 2 kolom, namanya X dan Y, dan kita tahu yang kita jadi targetin Y kan, ya udah nggak apa-apa. Tapi ini kondisinya waktu si orange baca, dia nggak tahu X, yang jadi target yang mana, dia nggak tahu. Dia tahu nama kolomnya X, tahu nama kolomnya Y, tahu, tapi dia tidak tahu yang mana jadi target. Oke, beres ya. Sekarang saya akan ngasih tahu ke dia yang target yang mana. Caranya ngasih tahu ke dia bahwa yang target yang mana, caranya gini. Masuk ke transform. Oke. Di dalam transform ada select column. Saya geret select column. Oke. Udah. Select column di. Gue paling demen sama kelas yang ini sih. Kelas yang lain pada di dirjen anggaran apa pada pingsan semua. Yang ini kayaknya select column ngerti, apa ngerti, sambungin ngerti. Oke. Kita sambungin ya filenya ke select column. Kita sambungin dari file ke select column. Masuk nih. Udah? Sip. Kita lihat di select column. Dia kasih lihat bahwa dua-duanya feature. X dan Y feature. Kita pengen targetnya Y. Caranya supaya Y jadi target, klik Y, masukin dulu ke ignore. Soalnya nggak bisa dipindahin ke target langsung. Jadi masukin dulu ke ignore Y-nya. Cara masukinnya gini ya tadi. Klik Y, klik panah ke kiri. Dah, dia jadi ignore. Sekarang dari ignore saya masukin ke panah kanan yang target. Target. Itu cara ngasih tahu bahwa targetnya yang ini loh. Hah? Kenapa? Bisa emang? Oh bisa. Oh oke. Nah gue dapet ilmu baru kan. Coba gue coba. Bisa ditarik langsung. Anjrit goblok gue. Bisa? Bisa goblok iya. Ya siap. Ternyata selama ini gue rada tolol ya, saudara-saudara minta maaf. Nah ini Y udah jadi target ya. Dah. Sekarang prosesnya sama kayak sini, gue geser dikit lah biar rada lega tempatnya. Sekarang prosesnya sama kayak tadi, kita mau nganalisa. Yalah, salah pencet. Remove. Kita ini masalah kebiasaan aja ya. Saya punya kebiasaan, saya ngetes algoritma mana yang bagus buat nganalisa data seperti ini. Walaupun kita tahu algoritma yang bagus namanya linear regression, karena datanya data linear kan, ini linear regression datanya, jadi gampang sih. Kita masuk klik evaluasi, tes skor kita geret ke sana, ke kanan, masukin output dari select column ke dalam tes skor. Sekarang kita tes model yang dites, yang pasti bagus linear regression. Random forest kita masukin, tree kita masukin, mana lagi suka-suka lalu masukin apa aja. Kita masukin sini, ini pasti bagusnya linear regression pasti bagus. Terus random forest kita masukin, terus ini kita masukin. Datanya sih data linear sih. Oke. Coba kita lihat hasil tes skornya. Kita bisa lihat sama ini.
kelihatan ini MSE, RMSE, MAE, MAPE itu E-nya belakang itu error ya. Kelihatan random linear regression errornya 0 semua. Errornya 0 berarti linear regression amat sangat bagus sekali. Ya orang datanya kita set bagus, ya pasti bagus lah. Gitu ya. Tapi yang algoritma yang lain, random forest punya error, tree punya error. Random forest errornya makin gede. Oke. Ini beres ya. Jadi kita akan milih linear regression. Ini cuma ngasih tahu aja prosedur doang sih. Tapi kita akan butuh itu kalau kita datanya angkanya udah semrawut. Kalau ini angkanya bagus banget ya, udah pasti bagusnya. Ini tutup, ini kita buang. Test score juga kita buang. Deh. Sekarang data langsung dimasukin linear regression. Jadi masuk. Output dari linear regression adalah model. Model itu nilai A dan B sih sebenarnya. A-nya berapa, B-nya berapa. Oke. Nah, sekarang saya akan geret lagi file. Ini data. Ini file. Oke. Sekarang filenya kita rubah di sini. Kita browse lagi file. Kita masuk lagi ke foldernya ini. Kita cari linear forecasting. Saya kasih nama forecasting kebetulan. Oke, open. Oke, sama dia melihat bahwa ada 5 instance, ada 2 feature, setengah dari data nggak ada nilainya, missing value. Karena emang itu value itu yang akan kita tebak. Oke, tidak ada target variabel juga. Ya udah, kita masukin ini sekarang. Ini saya tutup dulu biar bersih aja. Masuk transform, saya select column. Kita kerjain hal yang sama. Saya coba geret sekarang Y-nya ke target. Lepas. Oh bisa ya, keren. Oh iya, kalau kita mainan kayak gini targetnya cuma 1 biasanya. Kita nggak bisa punya 2 target. Jadi target yang mau dianalisa biasanya 1. Jadi kalau kita punya kolom banyak, ya udah kita analisa satu-satu. Nggak bisa kita analisa 2 kolom gitu, nggak bisa. Algoritmanya nggak sepintar itu. Itu ya. Dah, beres. Supaya kita happy sedikit, kita pengen lihat datanya ya. Ini saya bisa lihat datanya. Ini data yang ini. Y-nya jadi target. Kalau target warnanya gelap, kalau fitur warnanya terang. Oke. Nah sekarang yang satunya lagi, saya cabut ininya, remove kabelnya, saya turunin ke bawah, saya kasih lihat di sebelah sini. Nah ini datanya, ini tanda tanya sekarang Y-nya. Data yang bawah Y-nya tanda tanya, X-nya ada isinya. Oke, berarti ini Y-nya akan kita tebak. Nah, sekarang programnya gampang sih. Kita akan di sini ada apa? Evaluate ini. Di sini ada prediction. Ada apa? Gelas buat dukun magic gitu ya. Ini saya geret. Perdukunannya saya geret. Saya kirim modelnya. Ini kan hasilnya linear regression adalah model A dan B tadi ya. Kita kirim modelnya ke prediction. Model masuk. Sekarang file yang mau kita prediksi kita masukin juga, jebret masukin. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Ini hasilnya nih. Kalau X8 hasil linear regression 14, 9 15 itu beres. Dapat. Cuman gitu aja sih sebenarnya. Oke. Sama? Bener? Udah bisa kan jadi dukun sekarang? Ada masalah? Ini dukun nih. Beres ya? Oke. Sekarang saya kasih lihat yang misal. Ini misal. Ini saya tutup ya. Oke. Sekarang saya akan tambahin lagi, mana orange-nya. Saya akan rubah. Kita rubah linear forecasting ini, saya rubah filenya dikit. Saya rubah dikit ya. Nih, ini Y-nya kosong kan? Oke.
Tadi 8 berapa hasil nilainya berapa? 8 berapa Y-nya? 14. Berarti ini 15, 16, 17, 18. Oke. Saya salahin satu ya. Misalnya ini jangan 18, saya bikin 19. Satu salah. Yang lain benar ya. Oke. Saya save nih, filenya saya save. Berarti ada error satu nih. Ada satu bakal error ya. Jadi kalau belajar kayak ginian, filenya, file training data segala macam, kalau bisa sesuatu yang kita tahu. Jangan pakai dataset dari Kaggle segala macam, jangan pusing kepala lu. Jadi kita bikin aja datasetnya supaya kita tahu hasilnya. Dataset yang paling down adalah ya bikin aja persoalan linear, masukin, kita tahu jawabannya kan. Ya udah. Jadi waktu kita nebak, kita tahu, oh ini salah, ini bener, gitu. Beres ya? Oke. Sekarang saya salahin satu nih. Yang 12 saya salahin, saya save. Oke, ini saya save sekarang. Oke. Silakan Anda bikin salah juga. Biar kerasa. Biar yang sengsara jangan ngomong doang, lu juga sengsara semua. Di save. Satu boleh salah. Udah? Sip? Udah? Oke? Oke. Sekarang ini udah ya, saya save. Cuman saya agak beda dikit sama anda karena saya pakai di komputer yang lain. Gue harus transfer dulu nih filenya. Oke, ini transfer file antar komputer. Saya masukin dulu. Masuk. Oke. Sekarang yang kita kerjain, masuk lagi ke Orange, klik file yang satu, file yang buat forecastingnya diklik, oke, reload, datanya dimasukin, karena datanya baru kan, kita reload yang ini, yang satu lagi percuma kita reload. Coba sekarang kita lihat hasil prediksinya, kelihatan ada satu error, paling bawah error ya, beres ya. Gampang kan? Oke, udah beres nih? Ya, udah kebayang ya? Tapi kira-kira gini, jadi di bagian prediction, file yang buat prediction, kan kita masukin ini, kita masukin angka. Yang dilakukan adalah si Orange akan bandingin antara angka hasil manusia sama mesin, kayak gimana? Kelihatan ada error satu. Beres? Oke, kita tambahin lagi tingkat kesulitannya ya. Ini ngajarinnya pelan-pelan nih biar dapat insting. Ini dapetin insting sih. Kan kita udah tahu semua angkanya, kita tahu karena ini soal linear gampang. Oke. Ini buat dapet insting aja nih semua. Oke, ini saya tutup lagi. Oke. Sekarang saya akan rubah lagi satu. Ini ada yang training data. Silahkan dibuka yang training datanya. Training datanya dibuka. Oke, udah. Kita kacauin satu data. Misalnya ini 10. Saya bikin 9,5. Nggak 10 lagi. Saya bikin 9,5. Saya save. Konsekuensinya garis linearnya A dan B-nya nggak bagus kan? Ya. Pasti dia angkanya jadi prediksinya jadi berubah sih sebenarnya. Garisnya akan lebih ke bawah daripada yang sebelumnya. Oke, ini saya save. Oke, sekarang saya harus ngupload. Oke, saya upload nih. Kalau lu pada nggak usah ngupload. Nah, sekarang saya akan reload dari training data yang di reload. Training data, saya reload di sini. Training datanya reload ya. Oke, reload. Konsekuensinya kita tahu bahwa sebenarnya linearnya agak beda sama yang sebelumnya karena ada satu data yang lebih di bawah dikit. Sekarang kita lihat hasilnya. Nih koma-koma nih. Hasil linear regressionnya koma semua. Oke. Nah, semuanya ada error jadinya. Beres ya? Sip ya? Ini yang namanya prediksi. Kayak gitu ya. Sekarang prediksinya kita tambahin lebih sulit. Dari satu file kita bikin susah gitu tekniknya. Oke.
Kita bikin susah dikit. Ini beres, kita tutup dulu lah. Oke, kita bikin bentar. Mana sih filenya? Ini dia. Oke, entering datanya. Oke, mana dia? Nih kita punya kayak gini. Sekarang saya tambahin di sebelah sini. Ini saya bikin 10 lagi ya. 10. Biar agak bener lah. Saya tambahin di sini ada X1. Saya tambahin sekarang nilainya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi X-nya ada 2 ya. X sama X1. Kalau mau gombal, saya tambahin lagi nih di sini. X2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Beres. Kalau mau dihitung, ini kan jadi A, B, C, D gitu ya. Kalau mau dihitung manual bisa sih sebenarnya, cuman males gua. Kalau mau ngitung manual, masukin ke ini aja ya. Masukin ke apa sih namanya? ChatGPT aja. ABCD-nya berapa? Ntar keluar soal ChatGPT, kan kita kan cukup pandai lah buat nipu ChatGPT. Ini beres ya. Sekarang saya harus bikin data yang mirip di data buat forecasting. Oke, ini saya save dulu. Save. Oke, ini saya buka yang forecasting supaya saya hidupnya rada gampang. Ini saya buang, nih data yang ini saya buang ya. Ini buang, kosongin aja dulu. Sekarang ini saya giniin, klik kanan copy, saya paste. Males soalnya gue paste, saya kasih nama X berapa? X1 ya. X1 di sini X2. Deh. Beres ya. Save ya. Kita save. Save lagi. Cuman Y-nya kosong nih. Y-nya kosong. Kita save udah. Tutup. Ini mah kayak mainan matematik biasa sih sebenarnya. Cuman gombal aja. Ini save udah, tutup ya. Oke, sekarang kita harus rubah programnya sebetulnya. Mana sih tadi? Ini ya. Ini kita lepasin dulu. Sambungan dari select column ke linear regression kita buang dulu, remove. Ini kita remove dulu. Oke. Karena datanya berubah sih soalnya. Jadi biar aja kita tahan datanya di select column. Oke. Sekarang kita reload. Masuk ke file, reload. Sorry, gue belum copy dulu. Lu mah udah bisa, gue belum. Si Ono kan gila. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Masuk. Saya akan reload nih. Reload. Ini kelihatan ada X, Y, X1, X2. Harus kayak gitu. Terus kelihatan ada 7 instance, 4 feature, no missing value di sini. Kemudian saya akan reload lagi yang di sini, reload sama ada X, Y, X1, X2. Nah sekarang kita masuk lagi ke select column. Oh udah benar dia. Di select column saya udah benar. Pokoknya yang jadi fitur adalah X, X1, X2. Udah ya. Sini juga sama. Select column-nya X, X1, X2. Beres ya? Oke. Sekarang lempar ke model, ke linear regression. Kalau mau gombal sih jangan linear regression. Kita ini dulu ya. Kita tes algoritma dulu ya. Sorry. Ini saya buang dulu. Saya tes algoritma dulu. Mana dia? Test score. Saya sambungin ini ke sini. Linear regression saya coba. Terus saya model yang lain saya coba juga semua ya. Beberapa tree, random forest saya coba. Saya paling suka sama tree sama random forest sih, soalnya dia suka bagus hasilnya. Oke. Dari sekian model yang paling bagus masih linear regression. Yang lain jelek. Benar? Ya, linear regression errornya 0 ya. Kok bisa gitu sih? Oh ya udah. Oke. Ini kita buang. Jadi
salah. Chat ini dibuang 2. Remove. Oke. Sekarang masukin ke sini. Kita kirim hasil select column ke dalam linear regression. Model hasil linear regression kita masukin ke dalam prediksi. Model dari select column yang bawah kita masukin prediksi. Langsung. Ini hasilnya sih. Bentar. Oh iya. Oh, ABC-nya yang beda nih ya. Kalau tadi kan 1 sama sekian, ini ABC-nya aja beda. Tapi kita dapat hasilnya sama, 14, 15, 16, 17, 18 sama. Bener nggak? Sama ya. Errornya nggak ada karena kosong aslinya. Sekarang kita akan coba rubah. Ini udah beres. Jadi cara mainnya cuma gitu aja sih cara mainnya. Sekarang kita akan coba rubah file forecastingnya. Sorry, mau nanya dulu tadi. Bentar. Y-nya berapa? Yang 8 berapa Y-nya? 14 ya? Hah? 14 ya? 14, 15, 16, 17, 18. Kalau kita bikin kayak gini nggak akan ada error. Kita bikin error 1 aja, ini jadi 19 ya. Error 1 aja ya. Yang lain benar. Saya save. Oke. Kita bisa perhatiin ya, di sini kita X-nya ada 3 loh. Ada 3X. Kalau tadi kan cuma 1X, kita 3X. Oke. Ini kita tutup. Kita masuk lagi di sini. Saya harus upload. Saya ambil dulu filenya, transfer. Oke. Sekarang kita bisa lihat lagi harus di reload dulu, belum saya reload. Ini saya reload dulu. Reload. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Ada error 1 di yang paling bawah. Oke. Kita bisa ngerjain yang sama, kita rubah salah satu X atau salah satu apa, kita rubah, ya udah pasti ada berubah nanti. Beres ya? Sampai sini ada pertanyaan kagak? Gampang ya? Sorry, saya ngajarnya pelan-pelan supaya Anda gampang. Kalau langsung loncat takutnya pusing. Beres ya, kebayang? Sekarang kita mulai masuk yang rada susah. Itu tadi training datanya udah ke-download belum semua? Saya kasih file training data di Zoom, sudah pada download? Nggak usah, yang kita baca sekarang. Training data tolong di-download, soalnya saya akan ambil dari training data nih sekarang. Silahkan di-download, sekitar 50-an, 60 mega ya. Training datanya 60 mega. Silahkan di-download dulu. Wah, ini mah bukunya bukan. Bukunya nggak apa-apa juga sih. Oh, udah. Oke. Kemana? Wih, berdua dia. Kenapa? Kalah lu. Udah? Oke, kita akan coba mainan training data. Wait, sorry. Oke, saya akan ini training data ya, yang ada depan saya training data nih. Folder training datanya kayak gini. Kita main yang mana dulu ya? Main anggaran lah, paling gampang mah. Anggaran. Ini ada file namanya anggaran 2001. Ketemu anggaran 2001? Bisa dibuka anggaran 2001. Ini tahunnya 1990 sampai 2003. Ini anggarannya 1000, 2000 sampai 14.000. Linear banget ya. Oke. Tapi di sini ada populasi orangnya berapa, jumlah tank berapa, jumlah APC berapa. APC itu armor personal carrier, F-35 itu pesawat tempur, si drone itu ini. Jadi ceritanya file ini saya pakai waktu saya ngajar di Mabes TNI, makanya isinya tank.
Cuman di sini ada suku bunga, ada inflasi segala macam. Mau dikerjain nggak ini? Hasilnya sama sih sama yang itu. Kita buat nyoba-nyoba aja ya, buat iseng ngeliat, nyobain efeknya kayak gimana. Terus ini kan anggaran 2001. Di sini ada anggaran lagi. Kita lihat angkanya tuh linear banget. Oke. Kita bisa nanti select anggarannya doang, yang lain nggak dipakai juga bisa, jadi di-ignore. Kemudian di sini ada anggaran 2002 dan DST dan seterusnya. Ini kita lihat. Nah, ini ada anggarannya, nih angkanya terusan dari yang tadi. Ini angka tadi ada 2002, ini ada lagi diulang 2002 2003, nggak apa-apa. Udah gitu di sini sama. Oke. Nah, kalau mau dicoba, ini kelihatan di sini ada yang 2021 0000. Oke. Nah, kita akan coba di sini. Masuk ke sini. Ini kita tutup dulu. Kita ganti file sebetulnya sekarang. Ini boleh dilepas dulu. Output dari select column ke linear regression dilepas, remove. Ini juga remove. Oke. Saya akan filenya akan diganti. Saya akan read anggaran 2001 sebagai training datanya. Oke, reload. Oke, udah. Yang di file satunya itu saya akan anggaran 2002. Anggaran 2002, open, reload. Nggak perlu reload sih sebenarnya. Nah, sekarang di bagian select column kita harus tentuin. Ini jujur hampir semua fitur kalau mau awal ngutak-ngatik ngoprek, semua fitur kita kirim dulu ke ignore. Yang jadi fiturnya cuman tahun, anggarannya dijadiin target. Udah, cuma gitu aja. Karena itu yang linear cuma itu aja. Yang lain nggak linear. Oke. Jadi di sini ada jumlah populasi, tank, apa segala macam, semuanya ignore. Ignore artinya cuekin aja. Oke. Jadi ini kayak sama dengan yang kita analisa linear yang tadi sih, sama aja sebenarnya. Oke. Sekarang kita buka yang select column yang kedua, yang di bawahnya. Kita buka. Ini saya kirim dulu ke sini semua, ke ignore. Kemudian tahunnya jadi fitur, anggarannya jadi target. Udah. Sekarang kita analisa ya. Masukin ke sini, ini masukin ke sini. Sekarang kalau kita lihat keluar, kelihatan di sini ada beberapa yang error. Karena angkanya disengajain error. Kemudian di sini ada beberapa yang nggak ada errornya, kosong, angkanya nggak ada angka sama sekali. Karena di bagian filenya emang kosong, nggak ada angka. Kalau ini saya jadiin satu semua. Kalau tadi kan kita paksa, kita delete dulu, kita apa? Kalau ini sekaligus semua kelihatan langsung. Oke, beres ya. Nah, sekarang kita akan bikin sedikit kekacauan dengan cara di bagian select column kita masukin semua nih, yang di ignore kita masukin semua dalam sebagai fitur. Oke. Sini juga kita masukin semua sebagai fitur. Udah. Efeknya apa? Ya kita lihat aja efeknya kayak gimana. Wah, tapi angkanya berubah sedikit di bagian bawah. Itu aja. Jadi yang tadi jumlah tank apa segala macam ternyata akan merubah anggarannya seperti apa, kelihatan. Gitu. Beres? Sip. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Ini ada di buku loh. Di buku itu ada. Di buku yang saya tulis ada. Ini kalau mau ngelihat yang ini, yang tadi yang XY nggak ada sih di buku. Ini saya kasih lihat bukunya ya. Jadi bukunya kan bisa dibaca, bisa di-download. Oke. Ini udah pada download semua belum sih? Hah? Udah ya? Kalau nggak download rugi lu. Silahkan disebarkan ke seluruh bangsa Indonesia. Gue nggak peduli juga sih sebenarnya. Nah itu bagian apa sih? Bagian prediksi segala macam ada di bab 8 sih. Oke. Bagian prediksi udah di bagian iya di bagian sini. Ini yang bab 6 ada. Ini prediksi anggaran itu yang tadi filenya. Kemudian ada
Ini ada eksplorasi bawaan. Nah, sekarang di sini ada prediksi kemiskinan. Oke. Sampai sini nggak ada pertanyaan? Aman? Aman? Oke. Sekarang kita akan coba prediksi kemiskinan ya. Ini udah beres ya? Aman ya? Oke. Kita akan prediksi. Ini udah kejawab langsung pertanyaan tadi pagi ya? Gitu doang. Nggak pakai otak kan sebenarnya? Kalau deskriptif gimana Pak? Hah? Kalau deskriptif Kata-kata teks. Ya. Paling gampang pakai ChatGPT. Tapi saya akan coba teks pakai Orange ya nanti. Tapi kita masuk ini dulu ya. Masuk ke yang angka dulu lah. Tapi logikanya kira-kira gini sih logikanya. Jadi cara berpikirnya si Orange kalau teks kita bikin jadi koordinat. Kebayang nggak caranya? Nggak kebayang. Kalau banyak, Hah? macamnya banyak. Bukan, lebih cara gini nih. Kita tahu koordinat X, Y, Z tahu ya. Nah sekarang cara kerja si Orange itu sebenarnya bukan Orange aja sih. Hampir semua machine learning cara kerjanya tuh teks. Kalau kita punya satu teks, dia akan hitung jumlah kata ini ada berapa, jumlah kata ini ada berapa. Masing-masing kata jadi koordinat. Jadi misalnya kata UMKM ada berapa, kata Jakarta ada berapa. Misalnya ada 5, Jakarta ada 10. Itu kan jadi vektor. Jadi katanya banyak. Itu jadi vektor yang kalau kita biasanya cuma 3 dimensi X, Y, Z. Kalau ini X, Y, Z-nya itu kata-kata. Masing-masing kata jadi sumbu. Terus kita hitung kata ini ada berapa, kata ini ada berapa, dan itu akan jadi vektor dengan sumbunya banyak. Agak susah sih visualisasinya. Nah kemudian setelah kita udah tahu kayak gitu, kalau kita mau prediksi dari sisi teks, tapi saya nggak, kita biasanya lebih ke arah yang paling gampang ini ya. Paling gampang adalah buat ngecek plagiat. Cara ngecek plagiat gampang. Jadi ini buku apa dokumen, oke. Kita dapetin vektornya dari dokumen tadi. Kita hitung kata ini ada berapa, kata ini ada berapa, kata ini ada berapa, kata ini ada berapa. Kita dapat vektornya kan, udah. Kita ada dokumen kedua nih. Kita hitung dong kata ini ada berapa, kata ini ada berapa, kata ini ada berapa. Dapat vektornya kan. Kita bisa lihat sudut vektor tadi. Kalau sudut vektor ini dengan sudut vektor ini sama, berarti dokumennya sama. Jadi cara ngecek plagiat kayak gitu. Ibu Lina mau ikut belajar? Oh, ikut belajar dia rupanya. Alhamdulillah. Oke, kebayang ya. Nah, kalau kita mau forecasting dari teks, lebih susah sih sebenarnya. Karena kalau saya caranya lebih ke arah gini sih. Saya akan hitung. Ini forecasting versi Ono ya. Soalnya agak susah kalau teks sebenarnya. Jadi caranya saya akan hitung jumlah teks ini ada berapa. Jadi kita hitung jumlah teks. Nanti kita hitung per tahun. Ini pakai time series ya. Tahun ini kata ini ada berapa, kata ini ada berapa, kata ini ada berapa, kata ini berapa. Tahun ini kata ini ada berapa, kata ini ada berapa, kata ini ada berapa. Jadi kita ngitungnya jumlah kata ini ada berapa, kata ini berapa. Nanti kita bisa lihat vektornya sih sebenarnya. Kita forecastnya kata ini akan ada berapa, kata ini akan berapa, kata ini akan ada berapa. Ya maksudnya gini, kalau untuk menguji validitas data Pak. Oh oke. Menguji validitas data, misalkan usaha bambu dengan tenaga kerja 1 orang, tapi dia omsetnya nulisnya 2 miliar gitu. Nah, ada juga datanya kan kita banyak. Nah, menguji 2 miliarnya itu betul apa enggak kan tadi bisa tuh. Berarti ada error di variabel itunya. Oh. Kita bisa menguji validitas data juga. Oke, betul. Iya kan? Bisa. Nah, iya. Bisa. Kira-kira cara berpikirnya kira-kira gini. Jadi, misalnya tadi apa 2 miliar itu apanya? Omsetnya. Jadi yang jadi target omset nih kan? Iya. Oke. Kita mau menguji omsetnya bener nggak sih? Bener nggak? Iya.
Jadi cara berpikirnya, kalau si Orange cara berpikirnya gini, kira-kira cara berpikirnya. Dia bisa bikin model, dari model kita bisa melihat forecasting tadi, kayaknya kalau industri bambu dengan sekian orang, kapasitas sekian, kayaknya rata-rata bakal sekian nih. Tapi yang 2 miliar kan outliers. Ya udah, ini kayaknya nggak yang normal. Dia tahu ini normal, yang ini nggak normal, dia bisa. Ya, bisa. Kalau itu bisa banget. Tapi ada dasarnya dulu kan? Iya, kita harus punya data ini semua. Ya. Data ini semua nanti kita bisa klasifikasiin. Ya. Atau enggak meloncat topik kan? Nggak apa lagi, lanjut aja Pak. Nah ini soalnya sama yang kita kerjain sama. Iya tadi kan ada bisa error aja, hasilnya bisa salah gitu kan? Kalau saya akan main klasifikasi sih. Kita coba klasifikasi ya. Iya. Kita harus cobaan ya. Sampai jalan aja Pak. Nah, gini. Yang kita barusan saya ajarin selama ini adalah masal dulu itu gimana? Asal dulu boleh Pak. Masal dulu. Break sampai jam berapa? 15 menit lagi. 15 menit. 15 menit ya? Ya udah. Lari. Masih Om. Tapi jumlah berapa? Tapi lagi Zoom belum. Kerjanya pasti pun datang kan. Oh gitu. Iya. Mau break dulu Zoom? Break asar ya? Asal dulu. 15 menit cukup, serius. 3:30 ya Pak ya. 3:30. Iya. 30 menit ya, tambah lebih. Iya. Ya udah, 30 menit ya. Daripada disuruh lari. 30 menit lari soalnya. Iya. Ya udah, break dulu sampai jam 3:30. Oke.